Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video untuk petunjuk cara kita menginputkan soal kepada sistem CBT. Nah, gitu ya. Ini adalah halaman awal dashboard untuk kita nanti input soal di sistem CBT ini. Nah, langkah pertama yang memang harus kita lakukan untuk penginputan soal ini, pertama kita harus memastikan lembar kerja Excel kita di sini memang benar-benar sudah ready. Nah, seperti itu. Artinya di sini kita lihat dari tipe. Nah, ini udah dalam angka 1 semua karena ini adalah tipe soal objektif. Nah, gitu. Jadi kalau objektif tipenya 1 semuanya. Nah, untuk kode kelas pastikan sudah benar dari juknis yang sudah diberikan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah matematika kelas 6 SD, berarti kodenya adalah M6D. Nah, seperti ini. Ini kodenya udah benar semuanya. Setelah itu untuk narasi dan kode kisi-kisi ini kita berikan tanda titik saja. Setelah itu nanti bobot soal. Nah, bobot soal ini kita menyesuaikan dari poin 100 untuk masing-masing soalnya diberi nilai berapa. Kalau ini adalah 20 soal, dari 100 itu berarti poin 1 soalnya adalah 5. Nah, ini untuk bobot soalnya. Setelah itu, ini untuk soal, ini sudah kita inputkan ke Excel. Ini soalnya. Ini untuk jawaban A, B, C, dan D. Nah, ini kunci jawabannya. Nah, pastikan di sini tidak ada yang salah-salah untuk dalam dalam penginputan Excel ini. Nah, untuk soal bergambar, nah yang seperti di sini, ini pastikan kembali untuk kode gambarnya benar dengan gambar yang ada. Nah, ini ya. Ini kode gambarnya. Nih, nama ST2 bla bla bla. Ini sudah benar sama yang di sini. Nah, begitu. Setelah itu pada Excel pada akhir dari nama si gambar ini, ya kan? Kita contohkan ST2 M6D 17. Kita lihat di sini di akhirnya kita berikan format gambar. Nah, ini format gambarnya adalah PNG. Ya. Nih, format gambarnya adalah di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman gambarnya PNG juga bisa diinputkan yang sama. Tapi kalau misalnya kode gambarnya adalah JPEG, nah masukkan di sini .jpg. Nah, begitu. Untuk alamat gambar ini adalah alamat gambar atau yang ada di folder kita. Nih, contoh nih yang gambar yang di sini. Gambar ini di mana kita dapatnya? Di sini. Kita klik di sini. Nah, ini yang kita copy. Ini di copy. Ya. Ini di copy, dipindahkan ke sini, ke Excel yang ada di sini. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini pastikan semuanya sama ya. Untuk semua yang bergambar. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu di bagian kolom soalnya dari soal bergambar ini kita berikan tanda titik ya. Ini kita beri titik, ini kita beri titik, beri titik, beri titik. Begitu juga dengan ini. Ini sama, kita beri titik semuanya. Ya. Pastikan semuanya ada titik, karena kalau tidak ada titik di sini nanti pada saat penginputan gambarnya tidak muncul. Nah, begitu. Mungkin itu diperhatikan baik-baik. Setelah itu jika ini sudah oke, rasanya udah benar semuanya dari juknis yang ada, ini kita simpan. Ini kita simpan. Setelah itu langsung kita masuk ke halaman utama dari sistem kita. Ambil input soal ya, di sini input soal. Nah, di sini nanti kita bikin new ya. Karena ini judulnya adalah ST3. Nanti kita bikin di sini ST3 underscore ST3 underscore matematika 6 SD ya. Ini kode soalnya ST3, terus kode soal kita ya. Setelah itu kita ambil jenjangnya, dia adalah jenjang SD. Nah, gitu. Lalu kita bikin keterangan di sini adalah ST3 Matematika 6 SD.
Nah begitu. Setelah itu ini kita simpan. Nah setelah disimpan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita masukkan file Excelnya di sini, di choose file. Nah gitu ya. Ini kita inputkan di sini. Kita cari file soalnya yang tadi. Nah gitu. Jadi kita taruhnya di akademik Smart Test 2 semester 1. Smart Test 2 semester 1. Nah ini file kita tadi. Ini kita open ya. Setelah di open lalu kita klik upload. Nah data akan tersimpan, kita klik OK. Nah ini tampilan dari yang kita inputkan tadi. Nah begini kira-kira tampilan kita nantinya setelah soal diinputkan. Nah setelah itu pastikan semua yang tampil di sini sesuai dengan soal yang kita punya. Nah, gitu ya. Pastikan semuanya. Di sini ada terjadi beberapa kekeliruan. Nah, di sini ada tanda tanya ya. Tanda tanya di sini harusnya adalah kita lihat nih soal nomor 13. Kita cek lagi untuk soal nomor 13 di sini adalah tanda minus ya. Di sini tanda minus. Tanda minusnya tidak terbaca oleh sistem. Nah ini yang kita perbaiki. Cara memperbaikinya adalah kita klik edit, ya. Terus kita pastikan di sini kisi-kisinya kita berikan kosong, karena kalau nggak diisi dia nggak bisa kita simpan nantinya. Nah ini kita ganti dengan tanda minus. Nah gitu. Jika ini udah oke, ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah klik oke. Cek kembali apakah udah terganti ya. Oke udah terganti ya. Nah setelah gini ini untuk soal tentang suhu ini harusnya kalau nggak salah tadi ini ada derajatnya. Nah nih ini untuk ini soalnya suhu kamar adalah 18 derajat ya harusnya di sini 18 derajat. Berarti yang 0 di belakangnya adalah artinya derajat. Jadi terbaca sistem adalah 0. Nah ini harus kita ganti juga, terbaiki nanti kekeliruan oleh anak-anak. Nah gitu. Ini kita edit ya, kisi-kisinya kita strip. Setelah itu ini kita ganti dengan tanda derajat. Nah gitu ya. Caranya nanti di sini kita klik insert, kita ambil di sini spesial karakter. Nah kita cari di sini tanda derajat di sini. Oke, derajat. Nah ini untuk tanda derajat. Nah ini daripada ribet nantinya ini kita copy paste aja daripada harus ulang-ulang kembali ke halaman insert. Nah ini jawabannya juga ya, ini dalam bentuk derajat. Ini kita harus teliti, jangan sampai nanti ini menjadi kekeliruan oleh peserta ujian. Nah kira-kira seperti itu. Kita akan kembali, udah oke semuanya. Setelah itu kita simpan. Oke, kita cek kembali. Oke, udah benar. Nah ini satu lagi masih ada nih yang di sini. Ini masih keliru juga untuk soal nomor 16. Kita pastikan kembali. Nah bener ya, di sini adalah soalnya 6 derajat, min 1 derajat. Nah ini kita pastikan kembali. Ini kita edit ya, kita ganti yang angka 0 ini jadi derajat. Nah ini tadi karena kita udah copy simbolnya, jadi kita tinggal pastekan aja lagi. Gitu. Ya. Intinya dalam penginputan soal ini kita harus teliti, dan memang untuk soal yang harusnya itu kita sesuaikan dengan yang sebenarnya. Dengan soal yang kita bikin di Word itu
itu tampilannya harus sama dengan sistem. Jika ada yang berbeda, nah itu yang harus kita perbaiki. Nah, makanya dari itu untuk penginputan soal ini harus dilakukan secara teliti. Oke, kita lihat kembali apakah masih ada soal yang salah. Nah, di sini masih ada nih tanda tanya. Nah, kita perbaiki lagi. Untuk nomor 12 tanda tanya tadi, tanda tanya ini adalah tadi simbol dari si minus atau kurang. Itu yang tidak terbaca. Yang lainnya terbaca. Oke, ini kita simpan. Nah, ini sudah oke. Untuk halaman berikutnya kita cek kembali. Nah, ini masih ada nih tanda tanya. Nah, ini yang kita perbaiki. Berarti kalau tanda tanya di sini adalah simbol minus. Ini kisi-kisi kita berikan strip. Kita cek kembali. Udah oke, kita simpan. Klik oke. Kita cek kembali di halaman yang tadi. Apakah masih ada kekeliruan? Oke. Oke, sepertinya udah rapi soalnya. Nah, soal yang udah rapi ini belum selesai sampai di sini. Nah, ini harus kita KC dulu. Bagaimana cara KC-nya? Ini kita ini kan ada 10 soal nih. Ada kolom-kolom centang di sini. Kita centang semuanya dengan klik yang ada di bawah tombol KC ini. Ini kita klik, maka semuanya akan tercentang. Baru kita klik KC. Kita oke. Nah, jika udah oke, ini akan hilang dia tanda silang seperti ini. Lanjut di halaman yang sebelumnya tadi, ini kita KC juga. Nah, ini artinya soal udah muncul atau udah bisa kita buatkan ke dalam agenda tryout. Nah, langsung setelah ini kita langsung masuk ke agenda tryout. Ada di pokoknya soal, ini ada agenda tryout, kita klik agenda tryout. Nah, kita bikin baru. Di sini kodenya adalah ST3 underscore M6D. Gitu ya. Kodenya kita samakan semuanya dari input soal sampai ke agenda tryout. Setelah itu kriteria soalnya ini kita kategorikan sedang ya. Ini tanggal awalnya, tanggal berapa kita mulai smart test seharusnya. Misal nih pada jadwal untuk matematika kelas 6 SD itu dia berada di tanggal misal dia tanggal 18 ya, di hari Senin. Dan berakhir ini kita bikin rentangnya adalah 1 minggu. Kalau 18 berarti selesainya di tanggal 24. Nah, tapi nanti takutnya ini karena kita anak-anak nggak semuanya bisa smart test tepat waktu, maka kita berikan jeda 1 minggu lagi untuk mereka nanti bisa susulan. Nah, berarti kita kasih dia rentang sekitar 2 minggu dari tanggal awal ini. Jadi kita selesaikan tanggal 31 Oktober. Artinya semua smart test akan tuntas pada tanggal 31 Oktober ini. Semua soal sama ya. Kita samakan semuanya selesai pada tanggal 31. Nah, untuk jamnya kita setting. Ini akan kita setting dari jam 8.00 ya. Setelah itu jam akhirnya kita setting pada jam 20.00. Nah, gitu. Jadi start jam 8 pagi, kita selesaikan di jam 8 malam. Nah, seperti ini. Untuk menitnya kita 60 menit. Opsi soalnya adalah regular. Nilainya tidak ditampilkan atau kita klik no. Nah, jenis tryoutnya di sini kita pakai ini teori responsif butir IRT. Nah, gitu. Untuk jenjangnya, karena ini adalah kelas 6 SD, berarti jenjangnya adalah jenjang SD. Tipe kelasnya adalah kelas 6 SD. Nah, setelah itu opsi pilihan gandanya ini adalah kita urutkan saja. Nah, gitu. Setelah itu baru kita kasih keterangan ST3 matematika 6 SD. Nah, ini udah ada. Kita klik aja. ST3 matematika 6 SD. Ini udah clear semuanya, kita simpan. Nah, dari data ini jangan sampai ada yang salah. Nanti ketika ada yang salah, soal tidak akan muncul ke tampilan ujian anak-anak. Nah, gitu. Setelah itu kita akan masukkan soalnya ke dalam agenda tryout. Kita klik setting ini.
Setelah itu kita pilih mata uji. Nah, mata uji tadi adalah matematika kelas 6 SD. Kita cari di sini matematika kelas 6 SD. Nah, di sini kita klik matematika kelas 6 SD, nanti dia akan muncul otomatis. Nah, gitu. Dia akan muncul. Nah, ini sama seperti kita meng-KC soal tadi, klik yang paling atas, udah terseleksi semua soal. Nah, gitu ya. Nanti baru kita klik request KC soal. Kita oke kan? Scroll ke bawah lagi. Kita klik nomor 2. Kita klik lagi ini, kita KC soalnya. Oke. Nah, gitu. Ini soal sudah selesai, sudah muncul pada halaman agenda tryout. Kita lihat di sini agenda tryout. Nah, ini agendanya soal sudah muncul. Nah, jika tampilan seperti ini berarti soal kita udah ready, udah bisa ditampilkan ke anak-anak. Nah, kira-kira seperti itu cara kita menginputkan soal. Nah, di sini udah finish. Artinya di sini langkah terakhir memang kita pastikan kembali data ini benar ya. Kode soalnya, tanggal awal, tanggal akhir ya. Di sini kriterianya, waktu ujian, di sini opsi soal reguler, nilainya tidak kita tampilkan, kita klik no. Jenis tesnya IRT, jenjangnya SD, kelas 6 SD, urut. Nah, ini udah benar. Nah, jika ini udah benar, ini sudah bisa dikatakan selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Baru nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, begitu kira-kira. Begitulah cara kita menginputkan soal ke sistem. Nah, jika nanti ada misalnya soal yang memiliki narasi, nah gitu ya. Untuk soal yang memiliki narasi, kita contohkan seperti misal nih soal tadi nih. Ini soal kita tadi, misalnya dia memiliki narasi. Narasi ini seperti ada satu bacaan, nah itu digunakan untuk beberapa soal. Nah, itu akan kita inputkan di kolom narasi ini. Nah, gitu ya. Ini tadi karena kita tidak ada narasi makanya kosong. Kalau misalnya kita pakai narasi, ini kita klik new ya. Kita mengimport narasinya sini. Kalau misalnya kita kasih judul ini misalnya narasi pertama. Nah, gitu ya. Narasi pertama ini dia adalah gambar misalnya, atau dia kata-kata. Kalau dia adalah kata-kata, ini tinggal kita copy paste ke dalam kolom ini. Jika dia berupa gambar, ini tetap kita kasih titik ya. Contohnya kita masukkan dalam bentuk gambar contohnya. Ini kita kasih titik di sini, ini kita gambarnya di sini, kita cari gambarnya. Anggaplah gambarnya yang ini. Kita contohkan gambarnya yang ini, kita open. Nah, ini gambarnya udah ada di sini nih, namanya. Ini kita tinggal kita klik simpan aja. Nah, ini si narasi ini dia memiliki kode. Nah, kode narasi inilah yang nanti yang akan kita inputkan ke Excel sebelum kita upload ya. Jadi sebelum kita mengupload soal, kita harus bikin narasi dulu. Kalau misalnya soal kita memiliki narasi. Nah, kode ini misalnya adalah ini ada 215. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam Excel. Di mana taruhnya di narasi ini? Di soal nomor berapa yang memakai narasi yang sama tadi? Misal nih, kita soal tadi yang memakainya adalah soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini memakai narasi pertama tadi. Soal nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 misalnya. Ini kita klik, kita ketikkan di sini 215. Ini sesuai dengan kode yang ada di sini. Kita klik di sini, di hasil Excelnya baru kita simpan. Nah, setelah simpan baru kita bisa upload. Artinya menginputkan narasi ini sebelum kita mengupload soal yang tadi. Nah, gitu ya, menginputkan narasi ini sebelum kita mengupload soal yang ini ya, sebelum kita mengupload soal semua ini. Berarti memang kita bikin data ini, setelah itu baru kita masukkan narasi. Setelah itu baru nanti kita udah dapat kode narasinya udah muncul. Nah, baru ini kita pindahkan ke tabel Excel kita di sini ya. Setelah itu baru kita simpan nanti datanya. Baru setelah data disimpan baru bisa kita upload ke bagian sini ya. Itu teknis untuk mengupload yang menggunakan narasi. Kalau narasinya gambar tadi tetap kita sama berikan titik di kolom keterangannya. Setelah itu baru kita masukkan gambarnya. Nah, kalau misalnya dia kata-kata, berupa kata-kata,
Contoh ini berupa kata-kata, kata-katanya contoh kita ambil kata-kata yang ini ya. Ini kita blok semuanya. Kita copy. Anggaplah ini kata-kata narasi. Nah, gitu ya. Kita masukkan di sini narasi, kita new ya. Ini kita klik di sini. Kita tempelkan seperti ini. Nah, ini misalnya adalah narasi 2. Nah, ini setelah kita isi judulnya, kita isikan di keterangan sini, baru kita simpan. Nah, ini narasi 2. Nah, ini berupa kata-kata. Nah, kalau narasinya yang berupa kalimat yang kita tempelkan di sini, dia akan muncul di sini. Kalau dia berupa gambar seperti tadi, dia akan muncul di kolom gambar ini kodenya. Nah, ini yang kode narasi yang ada di sini yang tadi baru kita input. Nah, ini kodenya, ini baru kita pindahkan ke kolom Excel yang tadi. Nah, misalnya kode di soal yang mana yang menggunakan narasi tersebut. Nah, itu kita inputkan misalnya kodenya di situ. Kita simpan, baru nanti kita upload. Nah, begitu kira-kira teknis kita menginputkan soal. Oke. Semoga bisa menginputkan mandiri, semoga lancar dan tidak terjadi kendala apapun. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.